sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian selamat bagi Bapa. Lipat tangan semuanya, matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Bahkan pagi ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mau Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan Yesus disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menunaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita akan memuji Tuhan. Akulah pahlawan Kristus. Haleluya. Silakan.
siapkan pendengaran kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Haleluya. Terima kasih semuanya untuk matanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Dengan cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Dengan kasih Kristus, Kak Aldi akan berdoa berfirman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat tertumbuh di dalam hati kami, dapat bertumbuh berbuah di dalam hati kami juga. Dan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang sangat jauh dari kata sempurna, tapi satu hal yang kami imani, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tibalah saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk manis, siapkan hati. Halo adik-adik, puji Tuhan. Semuanya sudah semangat mendengarkan firman Tuhan? Yeay, oke. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kasih dan damai. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka sekali mengasihi Tuhan? Suka sekali mengasihi orang tua? Suka sekali mengasihi adik, kakak, dan teman-teman? Ayo angkat tangannya. Nah, semua orang suka mengasihi. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Kakak bacain dulu ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Setiap kebaikan kita balas dengan kebaikan. Setiap kejahatan jangan kita balas kejahatan, tetapi kita balas dengan kebaikan. Kenapa aku harus gitu? Karena itulah tandanya kita anak-anak Tuhan. Itulah tandanya kita memiliki kasih. Itulah tandanya kita memiliki damai sejahtera. Nah, yang kedua firman Tuhan bilang, atau caci maki dengan caci maki. Nah, kalau ada yang ngomong kasar sama kita, ada yang ngomong kotor sama kita, ada yang ledek-ledekin kita, misalnya di sekolah, di rumah, lagi main, ada yang ngomong kotor sama kita, ada yang ledek-ledekin kita, jangan dibalas. Tetapi gak boleh dibalas, kata firman Tuhan tadi. Caci maki gak boleh dibalas dengan caci maki. Doakan saja mereka. Yesus bilang, doakanlah orang-orang yang menyakiti kamu. Nah, yang ketiga,
firman Tuhan berkata, karena untuk itulah kita dipanggil. Yang pertama tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tandanya kita memiliki kasih. Yang kedua, jangan membalas caci maki, jangan membalas ledekan. Nah, lalu apa tandanya kita memiliki kasih? Kita itu dipanggil Tuhan untuk mengasihi. Tuhan Yesus pernah bilang di Yohanes bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi karena Tuhan itu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, lalu firman Tuhan berkata, kita ini harus menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa damai, damai sejahtera. Sekarang kakak tanya, siapa yang di sini masih suka berantem? Ayo, katanya yang masih suka berantem sama saudaranya, sama kakak adeknya, sama temen-temennya, melawan sama orang tua, memberontak, itu semuanya Tuhan gak suka. Terus apa yang Tuhan suka dari kita? Nah, yang Tuhan suka ialah damai sejahtera. Damai sejahtera itu gimana sih, Kak? Damai sejahtera itu orang-orang yang penuh dengan rasa damai. Dia mau mengalah. Nah, itu orang-orang yang suka damai. Dia selalu tenang. Dia kalau misalnya datang ke suatu tempat gak bikin rusuh gitu. Dia justru membawa kedamaian, persatuan. Dia mengasihi temannya, temannya mengasihi dia. Nah, itu adalah orang-orang yang penuh kasih dan damai sejahtera. Nah, di dalam semua anak-anak Tuhan harus punya kasih dan damai sejahtera. Dan kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan juga mengasihi orang lain sebagai orang yang berharga juga di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus bisa punya damai di dalam diri kita sendiri. Misalnya kita nggak jadi penakut. Nah itu, ayo siapa yang masih suka takut? Kita nggak jadi penakut. Kita orang yang nggak gampang cemas. Kita orang yang nggak rusuh dan nggak bandel. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada damai sejahtera. Yang kedua, kita harus membawa damai sejahtera kepada orang lain. Damai sejahtera itu jangan cuma di dalam diri kita, tetapi kita harus bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi yang kakak sudah bilang, harus mengalah ketika bermain, harus menerima teman-teman kita walaupun mereka kadang menjengkelkan, bikin kesel gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus mengalah, menerima teman apa adanya, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan bilang bahwa ayatnya yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di sini kakak mau kasih tahu, orang yang punya kasih dan orang yang punya damai sejahtera itu kelihatan dari bibir dan lidahnya. Hah? Gimana, Kak? Maksudnya apa? Nah, orang yang punya kasih itu dia ngomong nggak ngegas, dia ngomong nggak ngomong kasar, lidahnya nggak pedes gitu. Tahu nggak, ngerti nggak orang lidahnya nggak pedes artinya apa? Dia nggak suka menyakiti orang dengan kata-kata kasar, dia nggak suka nyakitin orang dengan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi orang yang punya kasih dan damai sejahtera cenderung perkataannya baik, perkataannya positif, dia selalu seneng, perkataan-perkataan yang sukacita, bukan perkataan yang sombong, perkataan yang membuat orang lain sakit hati, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menampilkan damai sejahtera dan kasih itu kelihatan dari cara dia berbicara, dari cara ia menggunakan mulut dan bibirnya, lidahnya. Nah, adik-adik belajar mulai hari ini, siapa yang masih suka memberontak dengan mulutnya, siapa yang masih suka ngomong kasar nih sama temennya, dikit-dikit ngomong kasar dan dia seneng gitu, itu nggak boleh. Orang yang punya kasih dan damai sejahtera dalam dirinya harus menjaga perkataannya. Jadi nggak boleh memberontak, nggak boleh ngomong kasar,
nggak boleh bertengkar, ngomong-ngomong kasar sama teman-teman. Semuanya harus punya damai sejahtera. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata seperti ini, mata Tuhan itu dia bisa melihat semuanya, dimanapun kita berada, baik kita mau sembunyi di dalam kegelapan, Tuhan bisa lihat loh. Tapi firman Tuhan berkata, tapi mata Tuhan itu lebih melebar kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu suka banget sama orang-orang, anak-anak yang punya kasih, yang punya damai sejahtera. Tapi kalau misalnya ada anak yang bandel, gak mau berubah, dia selalu ngomong kasar, dia selalu melawan orang tua, dia selalu berontak, dia selalu bertengkar, Tuhan itu melihatnya, ih gimana sih gitu. Tapi kalau misalnya kita nih suka sama sesuatu, kita suka mainan, kita melihat mainan itu kan nggak mungkin tutup mata, kita pasti lihat, wah bagus banget. Tuhan juga gitu. Kalau Tuhan itu lihat kita bagus, kalau Tuhan itu lihat kita benar, Tuhan itu suka banget lihat kita. Jadi firman Tuhan bilang tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi belajar jadi orang yang benar. Tadi gimana cara jadi orang benar? Punya kasih, punya damai sejahtera. Cara punya kasih gimana? Mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi teman, menghormati dan menghargai orang lain. Gimana cara kita menularkan damai sejahtera? Yaitu dengan mengalah, menerima teman-teman, dan memperlakukan semua orang dengan baik. Itu artinya kita punya damai sejahtera. Dan kita nggak pernah takut, kita nggak pernah cemas. Karena apa? Damai sejahtera dalam Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi mulai hari ini semuanya harus jadi anak-anak yang benar di mata Tuhan, supaya Tuhan melihat kita, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan memperhatikan kehidupan kita, apa yang kita minta Tuhan beri, apa yang kita doakan Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena kita ini orang benar, Tuhan sayang sama kita, Tuhan suka sama kita. Oke? Jadi mulai hari ini harus belajar jadi anak-anak yang benar, anak-anak yang punya kasih, anak-anak yang punya damai sejahtera. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan hari ini ada di 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Dibaca lagi ya di rumah ya. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki kasih, yang memiliki damai sejahtera, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami dapat mengasihi orang lain dan menularkan damai sejahtera yang kami miliki kepada semua orang, sehingga mata Tuhan tertuju kepada kami, karena kami adalah anak-anak yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hari ini. Tuhan berkati ibadah kami sepanjang hari ini, biarlah semuanya itu berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye.